pertama untuk tes konsistensi tanah, yaitu jadi tes konsistensi tanah ini kita mengetes atau praktikum 3 kali, yaitu mengetes batas cair, terus batas plastis, dan juga batas susut. Untuk yang pertama batas cair atau liquid limit, itu tujuannya adalah untuk menentukan nilai kadar air, yaitu batas di mana tanah mengalami perubahan dari kondisi cair menjadi plastis. Untuk perhitungannya, ini adalah data yang kami ambil dari praktikum, yaitu berat cawan, di definisi satuannya adalah gram. Ini hasil dari praktikum kita. Terus ini adalah data atau contoh perhitungan batas cair sesuai data yang kita dapatkan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya sendiri, batas cair dapat kita simpulkan bahwa rata-rata batas cair tersebut adalah sekitar 83%. Selanjutnya, untuk konsistensi tanah yang kedua, yaitu batas plastis. Pengetesan batas plastis ini, tujuan dari kegiatan praktikum ini ialah untuk menentukan nilai batas plastis atau plastis limit dari suatu sampel. Ini untuk langkah kerjanya. Selanjutnya, ini untuk rumusnya. Rumus batas plastis ini adalah WC sama dengan B min C per C min A kali 100%. Untuk ini adalah contoh gambar contoh tanah yang digulung. Ya, untuk mengetes batas plastis ini, kita mengambil tanah dan kita gulung yang seperti yang ada di gambar ini sampai rata-rata paling enggak diameternya 3,2 mm, sehingga nanti gulungan lemahnya atau tanah seperti ini terlihat rata-ratanya dan sudah mulai bisa diuji. Untuk hasil pengamatannya sendiri, batas plastis yaitu ini adalah data yang kami dapatkan ketika praktikum. Untuk berat cawan dinotasikan A, berat cawan plus tanah basah B, berat cawan atau tanah kering C, berat air B min C, berat tanah kering C min A. Ya, itu. Selanjutnya, ini adalah contoh perhitungannya. Dan untuk kesimpulan dari praktikum batas plastis ini adalah percobaan pada batas plastis menghasilkan hasil kadar air terbesar 191,67%. Selanjutnya yaitu untuk praktikum konsistensi tanah, yaitu menganalisa batas susut, yaitu SL. Untuk tujuannya sendiri adalah menentukan kadar air pada batas semi padat dan untuk menentukan sifat-sifat tanah. Selanjutnya, ini adalah cara-caranya. Selanjutnya, ini adalah data yang kita dapatkan ketika kita praktikum batas susut, yaitu yang kita dapatkan nanti adalah berat cawan logam, volume cawan logam, berat cawan logam plus tanah basah, berat cawan logam plus tanah kering, berat tanah kering, volume tanah kering, dan lain sebagainya. Ini yang nanti kita dapatkan. Terus nanti untuk W1 dan juga W2 nanti kita akan menghitung sendiri. Ini adalah contoh perhitungan batas susut, yaitu kita mencari W1 dan juga W2, sehingga batas susut yaitu W1 min W2. Untuk kesimpulannya sendiri, percobaan pada batas susut rata-rata menghasilkan hasil kadar air sebesar 16,36%. Mungkin itu saja untuk percobaan konsistensi tanah. Jadi ini adalah lampiran dokumentasi, ini adalah yang gambar alat gas grande. Terus alat-alat mencari batas cair bisa dilihat di gambar. Ya. Selanjutnya bab 3 analisa saringan dan gradasi butiran yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Erik. Baik, saya Erik Nurhaski Wijaya, saya NBI 14319000098. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang analisa saringan dan gradasi butiran. Tujuan mengenai analisa saringan dan gradasi ini adalah menentukan gradasi atau pembagian ukuran butir tanah atau grain size distribution dari satu sampel tanah dengan menggunakan suatu saringan. Berikut adalah peralatan-peralatannya, timbangan dan berat. Next. Yang terakhir yaitu menghentikan mesin penggoncang, kemudian mengambil susunan ayakan tersebut dan menimbang berat masing-masing tanah yang telah diayakan. Umpama berat total sama dengan gram, sedangkan berat tempatnya diumpamakan A gram. Perhitungan persentase tertahan dikali 100%. Dasar teori, mekanisme
mekanisme dari tanah adalah menentukan variasi ukuran partikel yang ada pada tanah. Variasi itu dinyatakan dalam persentase dan berat kering total. Analisa saringan menggunakan suatu set ayaan yang mana lubang-lubang ayatan makin kecil diameternya. Itu contoh-contohnya kerikil atau gravei, yaitu lebih dari 4,75 mm, pasir atau sand 4,75 mm sampai 0,075 mm, lalu lanau atau shale kurang dari 0,0175 mm. Dari tes analisa saringan tersebut, kita dapat menentukan pembagian butir tanah dengan mendistribusikan ukuran butir dalam gambar. Dalam kertas logaritma, kita dapat memperoleh suatu gradasi tanah, yaitu gradasi baik, gradasi buruk, dan gradasi sebagian. Next. Dapat dikaitkan bergradasi baik apabila tanah tersebut mempunyai koefisien gradasi kelengkungan atau CC antara 1 sampai 3. Hasil pengamatan berikut adalah hasil data pengukuran pembagian butir dari kelompok kami. Ini data perhitungan pembagian butir. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai rata-rata berat pasir yang tertahan yaitu 14,02 lebih kecil dari berat pasir awal, yaitu 1000 gram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah tes pemadatan tanah atau proktor tes yang akan dijelaskan oleh saudara siapa? Silakan. Dinyalakan mic-nya. Ya, saya kalau Ya, ya. sudah kedengaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tes pemadatan tanah atau yang disebut dengan proktor tes. Tujuannya yaitu untuk menentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan atau yang disebut berat volume kering tanah apabila dipadatkan dengan tenaga pemadatan tertentu berdasarkan jumlah tenaga pemadatan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cetakan besi berbentuk silinder, penumbuk dengan berat dan tinggi jatuh 5,5 lens. Terus kemudian timbangan dengan ketelitian 1 gram kapasitas 20 kg, lalu timbangan dengan ketelitian 0,10 gram, kemudian lengser, yang ke-6 cek level dongkrak, yang ke-7 pembaris besi, yang ke-8 ayatan nomor 4, yang 9 cawan, 10 oven, yang 11 berpukul. Next. Ini adalah hasil data pengukuran proktor tes. Ini merupakan data pengukuran GS di mana pada nomor pikonometer 9 beratnya 131,2 temperaturnya 30, mendapatkan hasil GS 2,5. Untuk yang pikonometer 18 mendapatkan hasil GS 2,57. GS rata-rata dari kedua pikonometer tersebut yaitu 2,535. Next. Kesimpulannya yaitu percobaan proktor dapat mengetahui nilai dari kadar air, berat volume basah, dan berat volume kering. Rata-rata dari nilai kadar air yaitu 6,848 derajat persen. Rata-rata berat volume basah yaitu 2.078 gram per cc dan rata-rata berat volume kering yaitu 1.968 gram per cc. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, dimaafkan. Bab 5 permeability atau rembesan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Liza Rufania, NBI 143190089. Saya menjelaskan permeability atau rembesan. Tujuannya dapat menentukan perkiraan jumlah rembesan dalam tanah. Ada 4 macam cara pengujian untuk menentukan koefisien permeabilitas di laboratorium, yaitu pengujian tinggi energi atau constant head, pengujian tinggi energi turun atau failing head, terus penentuan secara tidak langsung dari pengujian konsolidasi, penentuan secara tidak langsung dari pengujian kapiler horizontal. Lanjut. Constant head ini pengujiannya cocok untuk jenis tanah granuler. Kalau yang falling head ini cara tinggi energi turun cocoknya untuk tanah yang berbutir halus. Lanjut.
Ini hasil pengamatannya secara constant head ya, dapat dilihat dari tabel pengukuran rembesan. Lanjut. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari koefisien rembesan yaitu 3,55 kali 10 mm per detik. Ini lampiran dan dokumentasinya bisa dilihat ya. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah bab 6 atau tes konsolidasi tanah. Barangkali Mas Rohan Wajib mau menjelaskan. Oke, saya Subhano Juhi, NBI 143.19113. Di sini saya menjelaskan tentang tes konsolidasi tanah. Tujuannya untuk mengetahui konsolidasi dan besarnya penurunan tanah mendapatkan beban. Keadaan tanah di samping tertahan dan diberi drainase pada arah vertikal. Ini alat dan bahannya. Next slide. Contoh menentukan beban yang akan ditambahkan. Dua hal penting yang mengenai penurunan ialah besarnya penurunan yang terjadi, kecepatan. Terus next. Nah, di sini hasil pengamatan mencari B per T tanah. Next. Di sini data pengukuran penurunan. Next slide. Di sini data pengukuran WC dan data pengukuran GS. Next slide. Di sini ada data pengukuran rebound. Dan kesimpulannya dapat disimpulkan nilai kadar air rata-rata adalah 18,76%. Next. Di sini lampiran dan rekomendasi bisa dilihat alat pengujian konsolidasi atau eodometer. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah tes volumetri dan granimetri. Pertama adalah tujuan dari praktikum ini adalah menemukan volume sampel tanah, terus menetapkan berat volume beberapa contoh tanah. Untuk alat dan bahannya bisa dilihat di ini, ada gelas kaca ukuran, kaca data, 3 paku, dan seterusnya. Untuk langkah kerjanya sendiri adalah untuk yang pertama mencari tanah yang undisturbed atau asli, keluarkan dari dalam tabung, terus potong tanah perlahan-lahan hingga berbentuk persegi dengan ukuran 2 kali 2 kali 2 cm. Ya, terus selanjutnya adalah timbanglah cawan tempat tanah yang sudah tersedia, umpama besarnya sama dengan agram. Selanjutnya nanti isi gelas kaca ukuran 5,5 sampai 6,5 cm. Ya, terus selanjutnya memasukkan tanah yang sudah disiapkan. Terus langkah ke-7 yaitu timbang mangkok kaca plus air raksa yang dipindahkan karena didesak tanah tersebut, umpamanya beratnya D. Selanjutnya ini adalah rumus yang didapat ini adalah rumus-rumus yang dipergunakan untuk menghitung parameter-parameter tersebut, yaitu ada itu. Untuk ini selanjutnya, oke, untuk soalnya adalah data pengujian yang Anda lakukan di laboratorium, tentukan harga-harga yang di bawah ini ya. Itu ada berat volume, kadar air natural, spesifik gravity. Selanjutnya ini adalah data pengujian, ini adalah dari data pengujian di laboratorium didapatkan berat volume, kadar air natural, spesifik gravity. Terus yang kedua dengan menggunakan parameter A, berat volume kering, yaitu di sini kita menghitung berat atau volume kering, yaitu cawan ini yang kita dapatkan di laboratorium, yaitu untuk rata-ratanya 1,09. Untuk ini ada derajat kejenuhan. Untuk derajat kejenuhan didapatkan rata-rata 176,47. Untuk data pengukuran volumetri sendiri ini adalah datanya, yaitu ada berat cawan plus tanah basah, berat cawan tempat HG, terus berat cawan plus HG yang dipindahkan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu di sini untuk perhitungan data volumetri V dan itu berat tanah kering. Ini adalah hasil perhitungan anggota kami, yaitu untuk kesimpulannya sendiri adalah dari percobaan di atas, berat rata-rata volume basah 1,6, lalu dari 3 percobaan yang tertinggi adalah percobaan nomor 16, yaitu 1,7. Ya, sekian untuk laporan untuk kelompok 18, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga teman-teman saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.